Apakah Asada ini dulunya sudah modern Ustaz? Enggak, nak. Kelas 1. Isinya dulu pesantren Asada itu dulu itu di Kopra itu cuma bilik saja. Tapi santrinya luar biasa. Dari mana-mana. Perjalanannya melalui kereta api. Gimana entrepreneurnya? Kerjasamanya luar biasa pesantren salaf itu. Kiai Haji Asraf bin Haji Asfi itu, saya menilai beliau itu kiai yang karismatik, beliau itu kiai yang entrepreneur. Mengapa nak? Sudah melakukan kerjasama bilateral. Bu, ngerti nggak bilateral? Abi ngerti nggak bilateral? Bilateral. Sesama dua negara, nak. Indonesia dan Belanda. Kok Belanda? Iya, dengan perusahaan minyak Belanda, Maxwell. Di mana itu minyak Maxwell itu perusahaannya? Di Rangkas Bitung. Siapa yang orang Rangkas? Kamu tahu nggak di sana di pasar itu pernah disebut sebagai daerah pabrik minyak? Pabrik minyak Maxwell. Itu punya Belanda, kerjasama minyak sayur. Apanya nak yang diambil oleh Maxwell tuh? Kopranya. Apa kopra? Kelapa keringnya itu. Kenapa di situ disebut sebagai kampung kopra? Karena isinya kelapa kering dari mana-mana. Nanti diambil sama kereta, dibawa ke pabrik minyak. Sekarang mah jadi Rabinsa ya. Di Rangkas itu. Rabinsa ya apa? Pinggir kereta itu. Hah? Rabinsa. Belakang Rabinsa itu ada deretan pabrik minyak sampai stasiun. Gitu Jis. Paham? Merem aja. Ajis pindah ke depan nih, Ajis pindah ke depan. Buka pintu. Nah, gitulah nak. Cikal bakal tempatmu itu adalah lembaga pendidikan yang luar biasa. Maka rugi kalau santri-santrinya tidak menjadi santri-santri yang luar biasa. Gitu loh. Maka anak-anakku sekalian mesti mengenal sejarah di mana tempatmu berada. Minimal bagaimana Asada yang sekarang ini berdiri. Untuk apa nak? Bekalmu nanti. Siapa tahu Allah mentakdirkanmu memiliki lembaga pesantren seperti Asada. Anak-anakku sekalian yang berbahagia. Itulah sekilas tentang sejarah. Tapi ingat nak, sejarah ketika sudah kalian pelajari, juga kalian jangan pernah lupa tentang makna dari pesantren itu sendiri. Kita tadi sudah membahas tentang pondok. Sekarang pesantren. Anak kelas 1, apa yang disebut dengan pesantren? Kata dasarnya pesantren apa? Santri, kok pondok, jauh amat. Pesantren itu kata dasarnya santri. Mendapat awalan akhiran an, jadi pesantren. Pesantren ribet bacanya jadi pesantren. Tuh. Santri, apa itu santri? Dulu bisa jadi kalian sudah disampaikan makna santri. San, matahari. Ada yang mengatakan tri, pohon. Matahari dan pohon. Matahari menyinari, pohon melindungi, sehingga yang bernaung di bawahnya menjadi terlindungi dan adem, nyaman. Itu seperti, ya boleh tepuk tangan, boleh. Itu terambil dan terinspirasi dari ayat Al-Quran. Kalimatin thayyibatin kasyajaratin murtafiatin asluha fil ardi wa far'uha fis sama. Kalimat thayyibah itu seperti pohon yang akarnya jauh menghujam ke dalam bumi
menjulang ke langit dan kemudian menaungi yang di dalam. Sepertinya terinspirasi dari situ. Ada juga santri memaknainya sannya matahari, trinya 3. Tri berapa tri? 3. 3 apa Ustaz? Iman, Islam, ihsan. Tuh. Sannya matahari, trinya 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau sudah iman, Islam, ihsan bergabung, sempurna seseorang itu. Tapi kalau cuman iman doang sama Ustadzah Encup, yang wah itu bapaknya Rehan. Yastami'u kulluhu hadza bi iman wal Islam, sudah sempurna, kamil lah seseorang. Maka menjadi santri itu adalah menjadi manusia yang sempurna. Iman, kalau orang tidak punya iman, maka dia tidak pernah mengikat hatinya kepada yang menciptakannya. Maka dia tidak punya keyakinan, dia tidak punya akidah, tidak ada sesuatu yang dia ikat. Apa itu? Keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu. Tidak ada yang dia ikat. Hampa seseorang itu. Bebegig dia. What the meaning of bebegig? Orang-orangan sawah. Orang nggak punya iman itu bebegig. Orang-orangan sawah. Atau apalagi bahasa yang lain selain orang-orangan sawah. Boneka. The puppet. Di hati ada iman, ada kekuatan keyakinan. Kemudian diaplikasikan dalam Islam. Apa Islam? Bentuk ibadah yang diamalkan. Iman ada, tidak ada Islam, orang tidak bisa melihat manfaatnya. Harus ada Islamnya apa? Aplikasi dari keimanan. Ada di situ syahadat. Ada di situ salat, ada lagi zakat, ada lagi puasa, ada lagi haji. Ada anak-anakku sekalian hadis yang menyebutkan 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 haji, wasaumir Ramadan yang kelima. Jadi terbalik nomor 4 dan nomor 5-nya. Kok bisa begitu? Belajar nanti sama Ustadz Awang. Belajar ulumul hadis. Jadi mengenalnya ada yang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ada syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Kok bisa begitu? Nanti belajar sama Ustadz Awang. Ada enggak hadis yang seperti itu? Itu semuanya bentuk dari pengamalan. Santri, kita berikan keyakinan kepada dirinya bahwa kalian harus bisa, harus memiliki pengetahuan apa yang tercantum dengan panca jiwa dan moto pondok. Harus belajar benar-benar. Tapi kemudian harus diaplikasikan di masyarakat. Harus diamalkan ilmu di masyarakat, maka perlu Islam. Itu sudah bagus belum? Nah, ada yang namanya ihsan. Apa ihsan? Harus ikhlas. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun ka'annahu yaraka. Itu makna ihsan. Anak-anak kelas 1 nanti kita akan terangkan. Jadi makna santri yang berikutnya, sannya itu matahari, tri-nya 3. Apa yang 3 itu? Iman. Harus ada iman dalam hati kita. Ada Islam, jalankan rukun Islam kita. Yang ketiga ihsan, saya akan singkat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna santri. Ada lagi nggak Ustaz makna santri? Ada makna santri. Dengar nih. Santri S yang pertama, sin yang pertama, satirul uyubi wal aurah. Apa satir?
Salah. Orang yang kan fa'il, satir. Satirul uyubi wal aurah. Nih, orang yang menutupi aib dirinya, aib orang lain dan menutupi auratnya. Itu santri. Jadi kalau ada anak as-sa'adah yang sering jelek-jelekan temannya, menghina temannya, mengungkit aib teman-temannya, itu bukan santri as-sa'adah. Itu bukan santri. Karena santri as-sa'adah itu satirul uyubi wal aurah. Ustadz-ustadznya nggak akan ada tuh yang mengungkap aib orang lain. Nggak ada itu ngomong-ngomong, nggak ada. Karena satirul uyubi wal aurah. S-nya yang pertama. Ini mah di asrama. Dari mana ente? Ente kan orang kampung ya? Oh, anak komplek. Maaf, nggak bisa bergaul sama anak komplek. Beda level. Bapak ente mah apa? Bapak saya mah aib. Itu bukan santri. Karena santri itu adalah orang yang menutup aib orang lain. Menutup aib dirinya dan menutup auratnya. Aurat itu yang tidak boleh dilihat. Itu aurat. Definisi sederhana yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Apalagi secara fisik perempuan. Maka dipastikan orang yang membuka auratnya bukan santri. Mengapa aurat itu harus ditutup? Supaya mahal harganya, supaya tinggi nilainya, supaya bagus derajatnya. Gitu. Ustadz, pakai kerudung atau enggak pakai kerudung, yang penting hatinya. Gitu kan? Tepuk tangan, kita bener kali. Salah.